1. Pembukaan. Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncullah beberapa kerajaan kecil seperti Goa, Tola, Sopeng, dan Bone. Kerajaan yang paling kuat baik secara ekonomi dan militer ialah Goa atau Makassar. Latar belakang perlawanan Kesultanan Goa Makassar terhadap VOC dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya persaingan dagang, keinginan VOC memonopolikan perdagangan, blokade kapal-kapal dagang, intimidasi terhadap pedagang yang bersekutu dengan Goa. Letak strategis kerajaan Goa. Tokoh-tokoh perlawanan rakyat Makassar terhadap penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin. 2. Kapitan Panditpura. 3. Tereng Patigalong. 4. Matpayuki. 5. Lapatau. 6. Malakologi. 7. Latari Tata. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah pemimpin terkenal dari Kesultanan Goa yang memimpin perlawanan Makassar terhadap VOC pada abad ke-17. Ia menjadi simbol perlawanan yang gigih dari pemimpin perang yang sangat baik untuk mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Kapitan Pattimura. Meskipun berasal dari Maluku, Kapitan Pattimura adalah tokoh penting dalam perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Ia berperan dalam pemberontakan Pattimura yang berfokus di Pulau Saparua, tetapi inspirasinya meluas hingga ke Makassar. Karaeng Pattinggaluang. Salah satu pejuang Makassar yang gigih dalam melawan VOC, Karaeng Pattinggaluang terkenal karena perlawanannya yang berani terhadap penjajahan Belanda yang mencoba menguasai Makassar. Elma Panyuki. Elma Panyuki adalah seorang tokoh wanita yang berperan penting dalam perlawanan terhadap VOC. Dia memimpin pasukan perlawanan bersama suaminya melawan Belanda, menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Makassar. Lapatau. Lapatau adalah seorang panglima yang memimpin pasukannya rakyat Makassar. Dalam perang-perang melawan VOC, keberaniannya dalam pertempuran melawan Belanda membuatnya dikenal oleh masyarakat luas. Elma Longgi. Elma Longgi adalah seorang pahlawan Makassar yang turut serta dalam perang melawan VOC. Kontribusinya dalam mempertahankan kemerdekaan Makassar sangat dihormati. Latendri Tata. Latendri Tata adalah pemimpin perempuan yang menginspirasi dalam perlawanan terhadap VOC. Dia menjadi contoh perjuangan bagi wanita Makassar dalam menghadapi penjajahan Belanda. Faktor yang mendorong perkembangan Makassar. Letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan rempah Malaka, Batavia, Maluku. B. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 yang memicu migrasi saudagar Arab, India, dan Melayu ke Makassar. C. Posisi Makassar sebagai pelabuhan transit lada dari Kesultanan Banjar. Awal mula konflik. Pada mulainya hubungan antara VOC dan Makassar berjalan baik. Kebijakan monopoli VOC membuat hubungan itu retak. VOC ingin memonopoli perdagangan Malaka, Batavia, Maluku. Makassar selalu berupaya menerobos monopoli tersebut, antara lain dengan melakukan penyelundupan dan perdagangan gelap. Kejahatan Makassar membantu rakyat Maluku melawan VOC, semakin memperkeruh hubungan dengan VOC.
Strategi yang digunakan: 1. Memperkuat pertahanan maritim. 2. Membangun benteng pertahanan. 3. Aliansi dengan kerajaan lain. 4. Menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. 5. Perang gerilya dan serangan mendadak. 6. Menggunakan diplomasi dalam negosiasi. Akhir perlawanan. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Gowa Talo. Pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Pemberontakan dan perlawanan sisa. Pemberontakan dan perlawanan sisa. Meskipun sudah ada perjanjian Bongaya, perlawanan dari rakyat Gowa dan sekutunya terus berlangsung dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan kecil. Mereka tidak puas dengan penguasaan Belanda atas tanah mereka dan tetap melakukan perlawanan, meskipun tidak sekuat pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perlawanan Gowa Talo terhadap VOC. VOC di bawah J.C. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya. A. Gowa mengakui monopoli perdagangan oleh VOC. B. Semua pihak barat kecuali VOC harus meninggalkan wilayah kekuasaan Gowa. Gowa diwajibkan untuk membayar kerugian perang. D. VOC membangun benteng-benteng di Makassar. E. Gowa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Bone. Dampak perlawanan. Perjanjian Bongaya menandai melemahnya Kesultanan Gowa dan menguatkannya kontrol VOC di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Perlawanan Sultan Hasanuddin diingat sebagai simbol keberanian melawan penjajahan, meskipun pada akhirnya tak berhasil mempertahankan kedaulatan wilayah. Inti dari cerita tersebut, meskipun Kesultanan Gowa pada akhirnya kalah, perjuangan Sultan Hasanuddin dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Kekalahan ini membuka jalan bagi dominasi VOC di Sulawesi dan menandai berakhirnya kekuatan Gowa sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan di kawasan timur Nusantara. Kesimpulan, Kesultanan Gowa Makassar melawan Belanda pada abad ke-17, dipimpin Sultan Hasanuddin meski kuat. Perlawanan ini berakhir dengan kekalahan dalam perjanjian Bongaya tahun 1667 yang memberi Belanda kendali atas perdagangan di wilayah tersebut.